Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukolia, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan individu. Nah, materi yang saya akan bawakan pada penyuluhan kali ini itu mengenai anemia pada remaja putri. Nah, sebelumnya saya berterima kasih karena telah bersedia untuk mengikuti penyuluhan individu yang saya laksanakan hari ini. Setelah kegiatan ini berakhir, akan ada evaluasi atau tanya jawab. Nah, langsung saja kita masuk pada materi mengenai anemia pada remaja putri. Mengenai anemia. Nah, apa sih itu anemia? Nah, anemia itu kondisi atau keadaan ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah di bawah kisaran normal. Nah, seseorang dapat dikatakan anemia jika kadar hemoglobin dalam tubuh kurang dari 12 gram per desiliter. Setelah mengetahui apa itu anemia, perlu Anda ketahui bahwa di Indonesia itu anemia lebih banyak terjadi pada remaja perempuan dibandingkan dengan remaja laki-laki. Nah, bisa dilihat dari poster, remaja laki-laki itu sekitar 12%, sedangkan pada remaja perempuan itu sekitar 23%. Nah, apa sih penyebab dari anemia itu? Nah, anemia dapat terjadi karena berbagai sebab seperti kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, kecacingan karena luka atau trauma yang dapat menurunkan kadar hemoglobin di dalam tubuh. Ada juga hemolitik. Nah, hemolitik itu anemia yang disebabkan karena sel darah merah mati lebih cepat dari yang sehat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gejala dan tanda anemia. Nah, gejala yang sering ditemui pada seseorang yang terkena anemia itu dikenal dengan istilah 5L. 5L itu lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Juga disertai sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, kulit pucat. Apa sih dampak dari anemia? Nah, dampak umum dari anemia itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama itu penurunan imunitas. Nah, anemia dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi atau sulit untuk melawan penyakit. Yang kedua itu penurunan konsentrasi. Nah, kekurangan oksigen yang disebabkan oleh anemia dapat mengurangi aliran darah ke otak sehingga memengaruhi konsentrasi atau terjadi penurunan konsentrasi. Yang ketiga itu penurunan prestasi belajar. Nah, anemia pada anak-anak atau remaja dapat berdampak negatif pada prestasi belajar mereka di sekolah. Nah, dampak umum yang terakhir itu penurunan kebugaran atau produktivitas. Nah, anemia dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan kebugaran fisik atau penurunan produktivitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, dampak anemia pada remaja putri. Yang pertama itu anemia dapat meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Nah, kelak seorang remaja putri menjadi seorang ibu. Nah, ibu yang anemia saat hamil itu dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti perdarahan berat, infeksi, serta meningkatkan risiko kematian pada ibu saat melahirkan. Yang kedua itu bayi lahir prematur. Nah, anemia dapat menghambat pertumbuhan janin dalam kandungan sehingga pada gilirannya akan terjadi kelahiran prematur. Dan ketiga itu berat badan bayi cenderung rendah. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah anemia? Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Makanan yang kaya akan zat besi itu dapat meningkatkan kadar hemoglobin di dalam tubuh. Nah, contoh makanan yang kaya akan zat besi itu seperti kacang-kacangan, daging, sayuran berwarna hijau seperti bayam.
Nah, yang kedua itu mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Tidak hanya makanan yang kaya zat besi, makanan yang kaya akan vitamin C itu juga wajib dikonsumsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh. Nah, vitamin C itu dapat membantu penyerapan zat besi dengan lebih baik. Nah, contoh makanan yang mengandung zat besi itu seperti buah jeruk, kiwi, dan stroberi. Yang ketiga itu menghindari mengonsumsi teh dan kopi. Nah, sebaiknya Anda menghindari mengonsumsi teh dan kopi karena teh dan kopi itu mengandung tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Yang keempat itu mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, dalam beberapa kasus asupan zat besi dari makanan itu saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu mengonsumsi tablet tambah darah untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh, apalagi pada remaja yang mengalami menstruasi. Nah, yang terakhir itu berolahraga secara rutin atau beraktivitas yang cukup. Nah, berolahraga secara rutin dan beraktivitas secara cukup itu dapat meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Nah, sirkulasi itu dapat meningkatkan hemoglobin dalam tubuh itu. Tanya, apa yang Anda pahami tentang anemia? Anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada pada kisaran normal, yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Baik, jawabannya sangat tepat sekali. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa saja sih penyebab dari anemia? Kekurangan zat besi, asam folat, pendarahan. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih cara pencegahan anemia? Mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, vitamin C, mengonsumsi tablet tambah darah, olahraga secara teratur. Baik, terima kasih, jawabannya sangat tepat. Terima kasih telah mengikuti penyuluhan individu yang saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengena di hati Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.